Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Pulau Warmo dimanapun Anda berada. Ya, saat ini saya sedang berada di halaman Mako Polres Pasuruan yang saat ini melaksanakan press release ungkap kasus selama 2 bulan ya. Rekap kejahatan di wilayah hukum Polres Pasuruan ini akan segera dirilis. Ya, ini adalah beberapa pelaku beberapa kasus kriminal yang berada di wilayah hukum Polres Pasuruan. Ana wong ngono. Ini terus gak iso. Wis liwat-liwat to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan media yang saya hormati, dan juga para PJU Polres Pasuruan dan para Kapolsek yang hadir. Pada pagi hari ini kami dari Polres Pasuruan akan menyampaikan press release terkait dengan pengungkapan
kasus kejahatan kriminal periode bulan Januari dan Februari 2023. Ada 2 sesi, yang pertama adalah terkait dengan kasus kriminal dan yang kedua adalah terkait dengan kasus narkoba. Yang pertama terkait dengan kasus kriminal, di bulan Januari terjadi 46 kasus. Kemudian di bulan Februari terjadi 39 kasus kejahatan. Sehingga total ada 85 kasus kejahatan di bulan Januari dan Februari. Ungkap kasus yang kami lakukan Polres Pasuruan, utamanya dari jajaran Satreskrim dan juga Polsek Jajaran, dapat mengungkap sebanyak 73 kasus atau 73 kejahatan. Sehingga apabila di persentase capaiannya adalah 85%. Adapun beberapa kasus yang dapat kami ungkap, yang terbanyak adalah kasus curanmor. Ini kami ungkap sebanyak 8 kasus. Yang berikutnya kasus penipuan, ini sebanyak 11 kasus. Kemudian kasus pencurian dengan pemberatan 5 kasus, dan persetubuhan terhadap anak atau kekerasan terhadap anak ini 5 kasus. Itu adalah 5 kasus terbanyak yang dapat diungkap oleh Polres Pasuruan. Selain daripada itu, kasus-kasus lain ada penganiayaan, kemudian pengeroyokan dan lain sebagainya, itu juga ada, namun angkanya 2-3 kasus saja. Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah kami mampu mengungkap kasus-kasus atau kejahatan yang menjadi atensi masyarakat atau yang menjadi kasus-kasus viral beberapa waktu lalu. Antara lain adalah kasus begal yang terjadi di wilayah Rembang. Pelakunya sudah kami amankan dan sudah menjalani proses penyidikan di Polres Pasuruan. Kemudian juga yang kasus atensi lainnya yang mampu kami ungkap adalah pembakaran santri yang terjadi di Pondok Pesantren Alber. Itu sudah masuk tahap di pengadilan atau sudah P21. Kemudian kasus-kasus lain yang juga menjadi atensi dan juga meresahkan masyarakat banyak adalah kasus pencurian yang terjadi di wilayah Tosari, di mana kasus pencurian dengan pemberatan yang sudah berulang kali terjadi dan mampu kami ungkap, sehingga kemarin dari masyarakat Tosari menyampaikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Polres Pasuruan. Selanjutnya yang berikutnya adalah kasus kejahatan narkoba. Dari periode bulan Januari hingga Februari 2023 ada 25 kasus yang dapat kami ungkap. Dengan jumlah barang bukti yang kami sita totalnya adalah 75,14 gram. Dengan rincian di bulan Januari sebanyak 37,14 dan di bulan Februari seberat 38 gram. Kemudian jumlah tersangka atau yang kami amankan dari 2 kejahatan baik narkoba maupun kejahatan kriminalitas lainnya ada di hadapan rekan-rekan media sekalian. Kurang lebih ada 45 tersangka, namun yang kami hadirkan tidak seluruhnya mengingat kondisi dan situasi tempat yang ada. Dan ini semua masih dalam proses pemeriksaan untuk melengkapi berkas, dan ketika nanti sudah lengkap akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk tahap berikutnya. Kemudian yang juga kami ingin sampaikan adalah himbauan kepada masyarakat bahwa kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Oleh karena itu, kami dari pihak kepolisian menghimbau dan berharap masyarakat untuk menekan kesempatan, meminimalisir kesempatan sehingga para pelaku kejahatan ini tidak bisa berbuat jahat. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap barang-barang yang dimiliki ataupun terhadap barang-barang berharga yang dimiliki. Kemudian yang terakhir, kami tampilkan di hadapan rekan-rekan sekalian beberapa barang bukti
yang kami sita dari para pelaku yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Antara lain ada parang, kemudian ada juga senapan angin, kemudian ada juga baju, celana, dan beberapa alat komunikasi yang digunakan oleh para pelaku. Dan tentunya pada kesempatan ini juga kami Polres Pasuruan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut serta berperan aktif dan membantu kami dalam upaya menjaga Harkamtibmas dan menegakkan hukum di wilayah hukum Polres Pasuruan. Tentunya masyarakat, kemudian juga para tokoh, ulama, pemuda, masyarakat, Forkopimda sangat mensupport kami dalam berbagai aktivitas kegiatan, tentunya dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab pada rekan-rekan sekalian. Silakan. Ada? Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Kalau ada kasus-kasus tertentu yang ingin ditanyakan, ada Pak Kasat Reskrim dan Pak Kasat Narkoba mungkin bisa menjelaskan secara teknis dan detail. Mungkin ada kasusnya siapa yang ingin ditanyakan. Kasus pencabulan dan yang mana dari pelakunya? Sama itu pencabulannya di daerah mana? Pak Kasat Reskrim ada informasi untuk yang kasus cabul? Ya, tanyakan tersangkanya. Iya, sama apa itu di TKP-nya di mana? Ada. Ada yang kasus ini siapa? PSK pencabulan apa? Nggak sebut dikeluarin ya? Mungkin nggak ada di hadapan kita pelakunya. Ini karena periodenya adalah bulan Januari dan Februari, bisa jadi sudah P21. Kalau sudah P21 berarti sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan mungkin sudah masuk tahap pengadilan. Ya. Ada nggak nih kasus ini cabul? Kayaknya nggak ada yang mau ngaku. Oh, nggak keluarin. Kalaupun ada kayaknya nggak ada yang mau ngaku. Ya. Yang terbanyak sebenarnya ini kalau untuk kasus narkoba itu ada di wilayah Kecamatan Pasrepan. Nah, ini perlu rekan-rekan media dan masyarakat ketahui, di wilayah Pasrepan ini salah satu daerah yang paling banyak kami lakukan upaya penangkapan. Sehingga kami berharap dari perangkat daerah dan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Pasrepan juga mohon untuk bisa bekerja sama dan juga bisa mengantisipasi secara dini, baik dari lingkungan keluarga, kemudian masyarakat, dan juga tentunya seluruh pihak yang berkepentingan untuk bisa mengantisipasi peredaran narkoba yang ada di wilayah Kecamatan Pasrepan. Itu informasi yang dapat saya sampaikan. Cukup ya? Baik, saya rasa demikian kegiatan press release yang disampaikan dari Polres Pasuruan. Semoga ke depan kami dari pihak Polres Pasuruan bisa terus meningkatkan kinerja, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Kembang. Ibrahim juga, Ibrahim. Oke. Kalau BB Ranor ada di sebelah kanan kita. Kayaknya tidak lagi. Sangkaran bornya Mas Iwan belum ketangkep dan Apa? sangkaran bornya Mas Iwan. Oh belum ya Mas Iwan? Sengaja memang kita nggak cepat-cepat tangkap. Mas Iwan sering-sering datang ke sini. Artinya aja dah. Itu boleh ambil loh. Sepeda yang lele kok. Sepeda motornya bekas semuanya yang baru. Boleh yang Udah, jadi teman-teman media udah ya. Monggo silakan dibawa lagi ke sel tahanan.
Edo. Guys. Ya, terima kasih Polormo yang sudah menyaksikan live report saya. Itu tadi adalah rilis yang dilakukan oleh Polres Pasuruan ungkap kasus selama 2 bulan. Ungkap kasus kriminal dan narkoba. Ya, terima kasih Polormo yang sudah menyaksikan live report saya. Kita akan bertemu lagi nanti di informasi terkini, update terkini di wilayah Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang. Terima kasih dan selamat siang pemirsa Polormo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.